Oke semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari Joseph Stokpik. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan tanggal 30 September sampai 4 Oktober 2024. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam rekomendasi minggu depan, kita review terlebih dahulu bagaimana hasil dari rekomendasi kita di minggu lalu, gitu ya. Kita lihat dulu composite dalam satu minggu. ISG satu minggu kemarin minus 0,6%. Warna kuning di sini. Ya, kita lihat rekomendasi pertama ada WRG daily. WRG di sini ya, Senin 23 itu low 85, ini masuk area entry tertinggi ya. Oh ya, kemarin ada yang nanya di video mingguan gitu. Kok cara bacanya gimana gitu. Apa yang harus gue perhatikan ketika kalian nonton rekomendasi mingguan, gimana cara ngikutnya gitu ya. Jadi gini, rekomendasi mingguan itu yang penting pertama di sini ada sahamnya gitu ya, terus ada tanggalnya, validnya itu untuk rekomendasi kapan. Nah, ini adalah area entry-nya 83 sampai 85 gitu ya. Jadi gue prediksi mungkin terendahnya di area 83 gitu. Cuma jangan mikir yang terendahnya. Anggapan HK aja di harga titik tertingginya 85 gitu. Karena ya gue analisa di sini tujuannya adalah sahamnya minggu depan tuh naik bukan turun gitu. Jadi kalau dapat 85 ya udah masuk aja di 85. Perhitungan untung ruginya itu gue ngambil harga teratas kok 85. Jadi bukan harga terendah. So ya udah masuk di 85 gitu ya. Nah, terus CLTS itu cut loss atau trailing stop gitu ya. Nah, cut loss itu di area 79. Artinya gini, kalau dia penutupan harganya di 79 atau di bawah 79, berarti itu kita jual, kita cut loss gitu ya. Jadi kalau closingnya misalnya 75 gitu, ya udah cut loss di 75. Nanti gua akan catat cut lossnya itu bukan 79 tapi 75. Yang perlu diperhatikan gini, kadang sepanjang hari itu sempat turun sampai 75. Tapi ternyata penutupan dia naik, misalnya tutup di 80. Itu berarti belum cut loss karena closingnya itu masih di atas 79. Jadi yang selalu jadi acuan itu adalah harga penutupan, harga closingnya ya. Gitu. Nah, R1, R2 itu resistance pertama, resistance kedua. Jadi ini adalah targetnya ya. Jadi target pertama 88, target kedua 92 gitu. Dimana ya ketika dia kena target artinya ya kalian udah boleh jual gitu. Bebas mau jual di 88 ya boleh, mau jual di dia kan 88 tembus nih, biarin dia naik dulu gitu ya. Tembus nggak R2-nya atau sekalian nunggu di closing sesi satunya atau closing market hari itu. Kalau dia nggak kena R2-nya gitu ya, ya udah kalian exit gitu. Tapi kalau kena R1-nya terus kena R2-nya lewat, closingnya ternyata masih di atas R2, ya udah jual aja gitu. Yang penting udah kena gitu. Nah, itu bebas, kalau take profit mah bebas, yang penting kalian cuan gitu ya. Cuma perhitungan gua di sini, gua akan ambil range R resistance-nya. Jadi kalau dia kenanya di 90 gitu ya tertingginya, maka gua akan catat 88 plus di 90. Jadi kita lihat range-nya itu kalian bisa cuannya itu kurang lebih di area berapa gitu ya. Oke, kita lihat contoh WRG seperti ini. Ini kan low-nya 85 ya, Senin, tapi terendahnya 85. Nah, gue tadi bilang ya udah masuk aja di 85 gitu. Yang penting dapat barang dulu. Oke, berarti di sini WRG kita entry gitu. Nah, dengan titik tertinggi di sini highest-nya 93. Ya, jadi waktu hari ini R1-nya 88 kan ya. Nah, ini kan hari Seninnya kena 88, hari Selasa kena 88, hari Rabunya itu kena sampai 93 titik tertingginya. Sebenarnya Jumat juga 93. Jadi R2 karena 92-nya itu udah kena gitu ya, 92 dengan peak-nya di 93. Nah, ini profit. Next yang kedua ada ASRI. ASRI Senin di sini low-nya 230, masuk ya, dapat area entry 230, lalu highest-nya itu di 256 gitu. Nah, 256 itu kan di atas R1, berarti ya kita udah bisa jualan gitu.
R1-nya 248, kalian jual di 248 pun nggak apa-apa, atau 256 gitu ya, titik tertinggi. Jadi gue yakin kalian nggak bakal bisa jual di titik tertinggi 256 gitu. Cuma di sini buat nunjukin kalian itu bisa cuannya range-nya dari 6,9 sampai 12% gitu. Itu pun gue ambil di titiknya mungkin 232 tertinggi gitu ya. Jadi ya ini secara kasar aja, tapi at least ya kalau kalian jual di R1 pun kalian juga udah cuan gitu loh ya. Yang penting kan udah kena R1. Yang ketiga ada BSDE. BSDE itu Senin di sini low-nya 1225, nih masuk dapat 1225 ya low-nya. Cut loss-nya 1190, dia tidak pernah tutup di bawah 1190 atau 1190 dengan titik tertinggi highest 1275. Kita lihat ini R1 1255 gitu ya. Jadi udah kena 1275-nya itu R1-nya 1255. Peak-nya 1275. Next yang keempat ada BRMS. BRMS Seninnya di sini low-nya 174. Kemarin itu BRMS masuknya, bentar gue cek, BRMS 173 ya. Nah contoh kayak gini, BRMS 174 nih Seninnya low-nya gitu ya, jadi nggak dapet nih 173, sedangkan peak yang kita masuk di sini ya udah berarti ini invalid gitu. Kenapa kok invalid? Karena ya nggak bisa masuk ya, karena peaknya di sini gua entry-nya 173, ternyata titik terendah harga sahamnya cuma 174 dan sesahamnya terbang ke atas. Ya at least kalau yang ngikutin tabel ya tetap cuan sih. Kalau yang ngikutin mingguan ya mungkin nggak dapat ya udah. Next yang terakhir ada auto Seninnya di sini ya, low-nya 2300, ini masuk area entry, cut loss-nya 2230. Kita lihat ada nggak closing-nya, closing 23, 2290, 2280, ini entry 2260 sampai 2223. Ini low-nya ya masuk cut loss, closing 23, 2290, 2280, 2230. Nah kayak contoh ini hari Jumat gitu ya, Astra closing 2230. Nah ini cut loss-nya 2230, ya udah ini 2230. Ini cut loss. Dengan dalam 1 minggu kemarin gitu ya, estimasi itu kurang lebih kita profitnya sekitaran 3-6,5%. Itu range yang kemungkinan profit kalian tuh di range segitu kalau ngikutin tabel gitu ya. Jadi ya lumayan dengan ISG minus 0,6% 1 minggu kemarin. 4 saham sebenarnya naik ya, kayak BRMS kan nggak turun, cuma nggak kena aja. Habis itu ya saham yang lain auto doang yang koreksi gitu ya, yang cut loss, tapi ya kurang lebih sih masih cukup bagus ya dengan total kinerja 3-6%. Oke, gue ngajak kalian untuk pembukaan rekening di Jasa Utama Capital Sekuritas cabang gue, Best Topic. Kalian bisa kontak nomornya di atas, Dina ya, 0816 36000059. Bakal banyak fasilitas yang kalian dapatkan ketika kalian join di tempat gue, terutama ada grup ya, terus ada kelas monthly, lalu ada CUC Talks gitu, dan kita juga sekarang gue akan usahain akan ada live ya, jadi live trade. Gue akan ngasih arahan untuk mana buy mana sell, at least ya lumayan membantu buat kalian yang seneng fast trade dan nyari ya spread kecil lah ya. Oke, kita review dulu composite untuk di minggu depan seperti apa. Nah, ISG kalau kalian perhatikan di sini ini masih koreksi ya. Ini MA5, MA20-nya harga sahamnya udah di bawah MA5, MA20. MACD juga masih sinyal sell, belum ada pembalikan arah, belum ada di sini juga merahnya masih tebal gitu ya, masih gede. Stokastik juga masih di area 4530-an, belum di bawah banget gitu. Jadi kalau gue lihat kemungkinan ISG masih dapat koreksi ya. Kalau kalian nonton MMU nanti itu kelihatan tuh, gue bilang ISG kemungkinan masih bisa koreksi sampai nanti ke bulan depan gitu. Ya cuma ya balik lagi sih, mungkin koreksinya karena grupnya PP gitu ya, terus finance banking yang udah cenderung cukup tinggi, mungkin short termnya koreksi dulu gitu, tapi masih punya chance untuk kembali naik kok ya.
ya emiten-emiten lain kayak contoh lah 2 hari ini ISG kelihatan gak enak gitu ya, tapi ya basic material kan naik juga, jadi lebih ke pemilihan sahamnya seperti apa aja gitu. Oke, kita langsung masuk ke rekomendasi minggu depan. Yang pertama gue rekomendasi itu Antam. Nah, kalau kalian lihat tadi ISG cenderung turun dalam 1 minggu terakhir, nih Antam cenderung naik 1 minggu terakhir. Artinya dia terbalik ya pergerakannya dengan ISG. Nah, ini cukup kuat pergerakannya. Jadi ya kita ikutin aja dulu. Ya, gue gambarin dulu resistance terdekat ada di sini. Nah, ini mentok di resistance, so jangan buru-buru, mungkin bisa dapat di hari Senin itu harganya cukup murah. Gue gambarin Fibo-nya juga dari low. Fibo lowest-nya sini deh ya. Dengan peak-nya di sini. Oke, area entry untuk Antam minggu depan. Entry di 1400 sampai 1455 ya. 1435. Cut loss 1390, R1 ini ya 1480 peak-nya. Jadi kalau nanti Senin dia open langsung ke atas gitu ya, langsung kena resistance-nya, berarti invalid gitu. Karena kan gue lihat ISG cenderungannya koreksi, jadi gue ngarepinnya sih turun dulu ya. Next break-nya 1530. Yang kedua, gue lihat BBYB ini cukup menarik. Nah, ini udah koreksi lumayan gitu ya. Kalau tadi kita pilih Antam yang lagi running, nah ini gue ngelihat yang lagi koreksi gitu ya. Kalau gue gambarin support miringnya sini. Nah, ini masih cenderung cukup bagus ya, uptrendnya masih terjaga gitu. Nah, ini closing sama dengan low, kemungkinan masih akan ada koreksi kecil nanti di minggu depan. Area entry untuk BBB 280 sampai 286. Cut loss 274. R1-nya R1 kita pakai MA5 298. R2-nya di highest-nya yang kemarin 312. Yang ketiga, Medco salah satu perusahaan yang cukup menarik. Ini fase sideways, kemarin sempat false break di sini, ini kembali naik lagi ke atas gitu ya. Artinya ya sahamnya kuat, dijagain gitu. Harga oil juga nggak anjlok terlalu banyak. Ini juga nanti akan ada laporan keuangan Q3, harusnya nanti juga bagus karena laporan keuangannya aman, itu nanti termasuk contribute ke Medco gitu ya. Kita tahu harga emasnya lagi pada tinggi-tingginya, mestinya nanti contribute-nya juga cukup gede. Kan kalau kalian lihat aman itu kinerja juga bagus gitu ya, naiknya. Nah, area entry untuk Medco, kita ambil rada bawah dikit. Medco 1265 sampai 1300. Cut loss 1250, karena ini mingguan mau nggak mau gue harus pasang cut lossnya. R1-nya 1395 1350 dulu, baru 1395. Yang keempat ada ADMR. Ini akhirnya emiten yang udah lama gue tungguin, sideways di situ ya. Nah, ini mulai kenceng naik ke atas. Harapannya sih ini break ya. Nah, ini volume juga kuat terus, 3 hari makin lama makin kuat. Cuma hari Jumat kemarin ini ada ekor manjang ke atas gitu ya. Kalau gue breakdown ke time frame yang lebih kecil, nah ini mulai ada kelihatan koreksi kecil gitu. Nah, cuma gue nggak tahu nih koreksi sampai mana gitu. Ya, nah gue gambarin aja Fibo-nya dari low ke high. Dia adjust dikit ya. Oke, pas. Oke, yang di sini ya, ini ada resistance ADMR 1550. Ini agak sedikit sulit untuk ditembus. Gua ngarepin besok ADMR koreksi dikit 1500 sampai 1530 untuk area entry. Cut loss 1480. Target pertama 1580, target kedua target pertama 15, kalau 50 kedekatan ya, 1580, target kedua 1650.
1660. Yang terakhir, Astra. Harusnya nggak lama lagi nih jalan. Mudah-mudahan beneran. Gitu ya. Ini mumpung lagi koreksi dalam hari Jumat. Nah, ini area entry ini dapat nih maksudnya. Astra itu entry 5.000 sampai 5.100. Cut loss 4950. R1-nya peak kemarin ya 5.300. R2-nya di sini. Oke, 5.300 tadi udah, ambil aja. 5525. Oke ya, jadi itu rekomendasi gue di minggu depan. Mudah-mudahan apa yang gue kasih di minggu depan ini bisa memberikan kita cuan lagi ya di minggu depan, cuan yang gede lagi gitu ya. Thank you semuanya yang udah nontonin sampai akhir. Mudah-mudahan dari rekomendasi mingguan ini kalian dapat terbantu dan bisa belajar juga untuk menganalisa. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.